Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardiansa Ramiarno. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi ataupun sharing bagaimana ataupun apa yang harus kita lakukan pada saat mobil kita mengalami masalah ataupun trouble begitu. Terutama untuk bagian radiator yang overheat masalahnya, dan juga untuk bagian delco ya. Delco kemasukan air sehingga mobil berbet dan tiba-tiba mogok. Apa yang harus kita lakukan? Bagi teman-teman yang pengen tahu caranya, bisa menonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, kita bahas terlebih dahulu untuk kasus yang ada pada radiator. Jika mobil Anda mengalami overheat, teman-teman, pada saat perjalanan begitu. Tapi sebaiknya saran saya sebelum Anda melakukan perjalanan jauh, cek dulu kondisi radiator, ketinggian airnya, sirkulasinya. Dan kalau misal dirasa ada yang kurang mengenakan ataupun bisa dikatakan ada yang janggal tentang radiatornya, sirkulasinya tidak lancar dan ya ada indikasi semisal dipakai jalan akan mengalami overheat, teman-teman sebaiknya dikuras terlebih dahulu, air radiatornya diganti dengan yang baru, dan kalau memungkinkan bawa ke tukang radiator untuk dikorok begitu. Nah itu sebenarnya yang harus dilakukan pada saat kita ataupun sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Dan kalau misal Anda sudah melakukan perjalanan jauh dan tiba-tiba mobil mengalami overheat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman segera menepi, pinggirkan mobil terlebih dahulu, tidak usah panik, dan tunggu beberapa saat, barangkali ya 10 atau 15-an menit kita tunggu sampai mobil benar-benar dingin, dan setelah itu baru kita buka ya, kondisi tutup radiatornya kita buka, dan untuk membukanya harus ada triknya. Nah, jadi kalau misal sudah dirasa dingin kondisi mesinnya, walaupun nggak dingin-dingin banget, teman-teman selalu gunakan kain pada saat ingin membuka tutup radiatornya. Kita taruh di bagian atasnya terlebih dahulu seperti ini, lalu kita putar, kita buka secara perlahan-lahan sambil ditekan ya, karena kalau sudah tidak ditekan biasanya ada tekanan dari radiator, uapnya itu akan menekan dan akan muncrat airnya, dan itu sangat berbahaya dan panas teman-teman. Nah, diputar pelan-pelan, dibuka pelan-pelan sampai benar-benar hilang anginnya, karena saya sudah mengalami overheat juga, dibuka begitu. Nah, kalau misal sudah dirasa tidak ada tekanan dari dalam radiator, kita bisa membuka secara penuh si tutupnya. Nah, setelah dibuka seperti ini, teman-teman cek kondisinya. Kalau misal berkurang, ditambahi dengan air mineral ya, kalau misal Anda masih menggunakan air mineral. Tapi ini berhubung saya sudah menggunakan coolant, dan alhamdulillah nggak ada masalah dengan radiator sih. Biasanya yang bermasalah itu bagi yang masih menggunakan air ledeng, seperti yang saya alami selama 10 tahun saya menggunakan air ledeng, itu biasanya terjadi kendala seperti itu. Dan ini curhat aja, setelah saya beralih ke coolant seperti ini, nah udah hijau-hijau seperti ini, alhamdulillahnya tidak ada kendala sama sekali tentang radiator dan aman-aman saja. Bagi Anda yang mengalami radiator, itu tadi kuncinya, tepikan dulu ya, jangan dipaksa, karena kalau misal dipaksa nanti takutnya si mesinnya bisa melengkung dan bisa merusak mesin, dan itu bisa fatal teman-teman akibatnya. Jadi selalu cek kondisi temperatur yang ada di sini, yang ada di instrumen cluster, selalu dicek ya kondisinya naiknya seberapa gitu, seberapa. Dan kalau misal teman-teman mengalami overheat, itu tadi ditepikan dulu mobilnya, ditunggu sampai benar-benar dingin. Baru setelah dingin kita buka tutup radiatornya, kita isi kembali ya, kita isi airnya, dan kita bisa melanjutkan perjalanan kembali. Jadi cuma itu aja teman-teman, sebenarnya kita tinggal isi aja. Dan nanti kalau misalnya beberapa kilometer terjadi overheat lagi, lakukan hal yang sama, kita tepikan dulu mobilnya, kita tunggu sampai dingin, kita tambahin air begitu. Itu solusinya sampai Anda nanti sampai rumah. Dan sebaiknya kalau sudah sampai rumah, dikuras dan dicari tahu permasalahannya di sebelah mana. Nah, jika mobil Anda mengalami overheat, itu berarti ada masalahnya, dan kita harus mencari tahu akar masalahnya, karena ada beberapa macam penyebabnya. Bisa dari bypass T-nya, teman-teman, itu biasanya mampet. Bisa juga dari kondisi radiator, kisi-kisinya itu dia buntu begitu, dan itu harus dibawa ke tukang korok untuk dikorok atau dibersihkan ke tukang radiator begitu teman-teman. Dan untuk biayanya
bervariasi ya. Kemarin saya sempat mengorok radiator itu kurang lebih ya 200-an ribu karena ada beberapa yang bocor dan harus ditambal. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda untuk biaya korok radiator. Dan kalau misal tidak ada masalah, sirkulasi lancar begitu, teman-teman bisa cek kondisi tutup radiatornya juga. Biasanya bermasalah, baik itu karet-karetnya itu bisa Anda ganti. Tutup radiatornya teman-teman bisa ganti. Paling enggak kemarin saya tahun lalu beli itu harganya sekitar 50-an ribu, saya beli tutup radiator. Dan selain itu teman-teman juga cek kondisi selangnya, selang radiator yang gede itu. Kalau misal cara ngeceknya gimana, digas begitu dan dilihat kondisi selangnya. Misal selangnya itu dia kempot ataupun kayak terhisap ya, kempot begitu ya, itu teman-teman wajib ganti selang radiatornya. Oke, jadi itu tadi untuk masalah radiator, gampang banget. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, jika Anda mengalami masalah overheat begitu, teman-teman tepikan aja mobilnya, ditunggu sampai dingin, benar-benar dingin, baru Anda isi air lagi ya untuk radiatornya. Biasanya memang kalau misal overheat itu airnya berkurang dan kita harus isi lagi untuk melanjutkan perjalanan agar mesinnya tidak rusak begitu. Dan sesampainya di rumah teman-teman bisa kuras, bisa bersihkan dan dicari akar ataupun penyebab utama kenapa mobil Anda overheat begitu teman-teman. Secara garis besarnya seperti itu. Dan kita lanjut ke bagian delco. Ini juga sebenarnya gampang banget. Jika Anda mengalami masalah mobil tiba-tiba berebut pada saat menerjang genangan ataupun hujan, teman-teman tinggal buka aja tutup delconya dan kita ambil tisu untuk mengeringkan si delco itu ataupun platina. Nah, ini kondisi delco dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada tutupnya yang warna hitam dan ada dua buah baut ataupun penguncinya. Ini bisa dilepas terlebih dahulu dan nanti kita tinggal keluarkan ataupun kita tinggal copot nih tutupnya, dan kita tinggal gunain tisu kering seperti ini. Kita tinggal gunain untuk membersihkan ataupun mengeringkan, lebih tepatnya mengeringkan si bagian dalam delco tersebut yang basah biasanya teman-teman. Dan itu memang tidak membutuhkan waktu lama dan tidak susah begitu, tinggal dilepas saja. Ini menggunakan obeng bisa 1, 2, ini di bawah juga ada, tinggal dilepas lalu dibersihkan bagian dalamnya, baik itu di dalam tutup delco dan juga di dalam delconya. Itu aja teman-teman. Bagi yang ingin tahu lebih jelas, videonya ada di channel ini, teman-teman bisa cari juga, bisa tonton juga, baik itu masalah radiator dan juga masalah delco. Teman-teman bisa nyari di channel ini, ada banyak banget videonya, bisa di scroll ke bawah, nanti bisa dilihat sendiri lebih jelasnya seperti apa. Bagi teman-teman yang pengen aman mobilnya pada saat menerjang genangan air ataupun pada saat hujan, walaupun mobilnya masih menggunakan platina seperti yang ada pada mobil ini. Jadi ini mobil sebenarnya udah tua teman-teman, 29 tahun usianya, dan ini S91 tipenya 1300 cc. Saya masih setia dengan platina, walaupun masih menggunakan platina, tapi aman-aman saja pada saat menerjang genangan ataupun air dan pada saat hujan. Apa caranya? Bagi teman-teman yang pengen tahu, saya sudah bikin banyak video dan saya sudah melakukan banyak sekali tes menyiram delco menggunakan air begitu, walaupun ini masih platina dan aman tanpa kendala sama sekali. Teman-teman tinggal cari aja, tinggal cari dan scroll, videonya ada di channel ini tentunya. Nah, saya akan memberikan gambaran secara singkat aja. Intinya jangan sampai air itu masuk ke dalam delco begitu. Caranya gimana? Di antara delco dan tutupnya itu ada satu buah seal ataupun karet seal. Itu pastikan kondisinya bagus, dan juga semisal teman-teman memiliki delco itu banyak banget lubangnya, itu sebaiknya lubangnya ditutup dan ditambahi selang hawa. Tujuannya apa selang tersebut? Untuk sirkulasi ataupun agar si delco itu bisa bernapas teman-teman. Karena kalau tidak kita tambahi selang hawa, kita hanya tutup begitu, otomatis di dalam bagian delco itu akan mengembun dan itu juga bisa mengakibatkan mobil mogok juga, dan sama saja sebenarnya. Intinya pada saat ingin menutup lubang delco, tambahi selang hawa agar sirkulasi ataupun udara bisa keluar masuk ke dalam delco dan aman. Nah, jadi ini untuk selang hawanya ini yang saya pegang ini, di bagian tutup delco juga saya tambahi selang memanjang begitu, tujuannya untuk selang hawa. Dan ini ada beberapa lubang
lubang-lubang yang saya tutup nih di bagian dekat ini kondensor. Ini juga ada lubang saya tutup. Di sini juga saya tutup dan saya tambahi selang hawa. Di bagian karet sealnya pun juga saya tambahi sealer ya. Oh ya, bagi teman-teman yang masih penasaran, ini hitam-hitam apa? Ini sebenarnya sealer ataupun sealant ya. Dan ini salah satu contoh sealant yang saya gunakan. Sebenarnya mereknya ada banyak banget teman-teman. Kalau misal pengen beli segini aja udah cukup. Ini harganya 20-an ribu. Mereknya ada banyak. Ini saya menggunakan merek apa nggak tahu, General ini barangkali. Ini auto seal ataupun sealant. Ini sangat bermanfaat untuk menghambat air masuk ke dalam delco ya. Jadi itu caranya, gampang banget. Dua masalah utama pada mobil Daihatsu Zebra dan Espace ada solusinya. Yang pertama, sebenarnya masalahnya itu penggunaan air radiator. Jadi teman-teman yang masih mengalami overheat, saran saya segera ganti ke radiator coolant. Tapi memang ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum beralih dari air biasa ke air coolant begitu, radiator coolant. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jangan sekonyong-konyong langsung diganti dengan air coolant ya. Bagi Anda yang masih menggunakan air ledeng, karena memang ada beberapa efek barangkali kalau misal kita tidak benar-benar melakukan langkah-langkah tersebut. Di antaranya apa? Kita bisa korok terlebih dahulu radiatornya, kita cek kebocorannya, serta kita bisa flush, kita bersihkan semua sistem pendinginan, baik itu dari radiator ke blok mesin, kita bersihkan semua. Dan ini kemarin memang saya tidak mengganti yang namanya water pump, saya tidak melihat kondisinya seperti apa. Itu yang saya lakukan, saya hanya melakukan korok, saya hanya melakukan flushing, pembersihan begitu teman-teman. Saya bersihkan terlebih dahulu, saya kuras, lalu saya ganti ke air radiator coolant. Dan untuk pemilihannya juga sebaiknya saran saya menggunakan air radiator coolant yang bagus, jangan yang abal-abal, karena pemilihan radiator coolant itu juga sangat penting ya. Ini kemarin saya menggunakan air radiator yang mereknya Preston, ini tidak ada endorsement sama sekali karena saya beli menggunakan uang saya sendiri. Ini yang saya beli, harganya kemarin saya beli sekitar 5 liter itu 150-an ribu, itu belum termasuk ongkir. Saya beli di online shop. Dan ini saya memiliki cadangannya 1 liter buat jaga-jaga aja sebenarnya, dan ini masih ada isinya. Dan untuk masalah delco, baik itu yang masih platina seperti yang saya miliki ini, teman-teman itu tadi tinggal menggunakan sealant ataupun sealer, kita tambah selang hawa dan pastikan air itu tidak bisa masuk ke dalam delco. Walaupun kita siram dengan menggunakan ember ataupun air dengan ember begitu ya, yang ada dalam ember ataupun gayung itu tidak ada masalah sama sekali. Kemarin sempat saya coba juga, saya guyur dengan air selama 5 menit juga, ataupun 15 menit, saya agak lupa, itu juga pernah teman-teman, dan alhamdulillah aman, tidak ada masalah sama sekali. Dan barangkali itu ya teman-teman ya, penggunaan mudguard, kepet ataupun pelindung di bawah delco itu sebenarnya tidak efektif menurut saya, karena kalau misalnya kita menerjang genangan dengan kecepatan tinggi, itu air akan masuk ke dalam bagian blok mesin ataupun nyampe ke atas walaupun kita sudah menggunakan mudguard ataupun kita ada pelindung untuk delco. Baik teman-teman, barangkali itu tadi video singkat saya, sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya dan subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.